namaku Aditya. Hidupku, hingga usiaku menginjak 32, adalah sebuah komposisi gamelan Jawa yang tertata rapi. Setiap nada ditempatkan dengan presisi, setiap ritme telah ditentukan jauh-jauh hari. Aku adalah seorang arsitek dari Yogyakarta, menikah dengan Rina, seorang wanita yang lembut dan patuh, putri dari kolega ayahku. Pernikahan kami adalah sebuah gending yang indah di telinga masyarakat, harmonis, tenang, dan terhormat. Kami punya rumah di lingkungan yang asri, mobil yang nyaman, dan rencana masa depan yang sudah terpeta. Anak, lalu menyekolahkan mereka, menua bersama dalam keheningan yang sopan. Namun, dalam keheningan itu, aku sering merasa hampa. Gamelan yang mengalun dalam hidupku terasa tanpa jiwa. Setiap malam, saat Rina tertidur di sampingku dengan napas teratur, aku akan menatap langit-langit kamar, merasa seperti penonton dalam pertunjukan hidupku sendiri. Cinta kami adalah sebuah kebiasaan, bukan gairah. Sentuhan kami adalah kewajiban, bukan kerinduan. Semuanya berubah saat proyek kantor membawaku ke Bali selama 3 bulan. Bukan Bali yang hingar-bingar di Kuta atau Seminyak, tapi di sebuah desa sunyi di dekat Ubud, tempat kami merancang sebuah resor yang menyatu dengan alam. Disinilah aku bertemu dengannya. Kirana. Ia bukan bagian dari tim proyekku. Ia adalah seorang pelukis lokal yang disewa untuk membuat beberapa karya seni untuk lobi resor. Pertemuan pertama kami terjadi di sebuah galeri kecil yang berdebu, di mana lukisannya dipajang. Aku terpaku pada sebuah kanvas besar yang didominasi warna biru kelam dan emas. Lukisan itu menggambarkan sesosok penari legong, tetapi bukan dalam pose anggunnya yang biasa. Sosok itu tampak meronta, matanya menyiratkan badai, seolah terperangkap dalam keindahan kostumnya sendiri. Ia menari bukan untuk penonton, tapi untuk membebaskan jiwa yang terkurung. Sebuah suara serak yang hangat menyapaku dari belakang. Aku berbalik dan melihatnya. Kirana. Rambutnya hitam legam, panjang bergelombang seperti ombak malam. Matanya dalam, setajam elang, namun ada sebersit kerapuhan di sana. Ia mengenakan gaun katun sederhana berwarna putih gading, kakinya telanjang menapak lantai kayu yang dingin. Ada aroma dupa dan bunga Kamboja yang menguar lembut dari dirinya. Lukisan yang luar biasa, hanya itu yang bisa kukatakan. Terima kasih, ia tersenyum, dan senyum itu seperti fajar yang memecah kegelapan di lukisannya. Anda bukan turis biasa. Saya arsitek proyek di atas bukit itu, jawabku. Aditya. Kirana, balasnya. Jadi, Tuan Arsitek, apa yang Anda lihat dalam lukisan saya? Percakapan itu mengalir begitu saja. Kami berbicara tentang seni, tentang bagaimana sebuah bangunan bisa memiliki jiwa, dan bagaimana sebuah lukisan bisa berteriak tanpa suara. Ia berbicara dengan semangat yang meluap-luap, tangannya bergerak lincah seolah sedang melukis di udara. Aku, yang terbiasa dengan percakapan sopan dan terukur di Jogja, merasa seperti tersedot ke dalam pusaran energinya. Ia adalah antitesis dari gamelan. Ia adalah debur ombak yang liar, tak terduga, dan memabukkan. Pertemuan kami menjadi semakin sering. Awalnya atas nama pekerjaan, mendiskusikan konsep seni untuk resor. Namun, tak lama kemudian, kami mulai mencuri waktu. Kami akan bertemu di sebuah warung kopi tersembunyi yang menghadap ke sawah terasering, berbicara selama berjam-jam tentang mimpi dan kekecewaan. Aku menceritakan tentang kehampaan dalam hidupku yang sempurna. Ia menceritakan tentang tekanan keluarganya yang merupakan Brahmana, yang mengharapkannya menikah dengan pria dari kasta yang sama, bukan menjadi seniman yang dianggap liar. Kami adalah dua jiwa yang terperangkap dalam sangkar emas yang berbeda. Setiap kali telepon dari Rina berdering, rasa bersalah menusukku seperti sembilu. Suaranya yang lembut menanyakan kabarku, mengingatkanku pada alunan gamelan yang kutinggalkan. Namun, begitu teleponku tutup, bayangan Kirana, dengan tawa renyahnya dan tatapan matanya yang membara, kembali memenuhi benakku. Aku berada di persimpangan paling berbahaya dalam hidupku. Puncak dari segalanya terjadi pada suatu malam purnama. Proyek hampir selesai, dan artinya aku harus segera kembali ke Jogja. Kirana mengajakku ke sebuah pantai tersembunyi di balik tebing karang. Tak ada siapapun di sana selain kami, bulan, dan ombak yang bergulung tanpa lelah. Kami duduk di atas pasir yang masih hangat, tidak berbicara. Keheningan di antara kami tidak canggung, melainkan penuh dengan kata-kata yang tak terucap. Angin laut membelai rambutnya, memainkan beberapa helai di wajahnya. Tanpa sadar, tanganku terulur untuk menyelipkannya ke belakang telinganya. Sentuhan itu,
Begitu sederhana, terasa seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhku. Ia menoleh, matanya berkilau di bawah cahaya bulan. "Kau akan pergi, Adit?" Itu bukan pertanyaan, tapi sebuah pernyataan yang syarat dengan kesedihan. "Aku harus," bisikku, suaraku parau. "Dan kembali ke gendingmu yang sempurna?" tanyanya, ada nada getir di sana. Aku tidak menjawab. Sebagai gantinya, aku menangkup wajahnya dengan kedua tanganku. Ibu jariku mengusap lembut pipinya yang halus. Aku bisa merasakan getaran kecil di tubuhnya. Tatapan kami terkunci. Di matanya, aku tidak melihat penghakiman. Aku melihat pemahaman. Aku melihat kerinduan yang sama dengan yang kurasakan. Ia melihatku, bukan sebagai Aditya sang arsitek yang sukses, suami yang baik, atau menantu idaman. Ia melihat jiwaku yang telanjang dan merindukan kebebasan. "Kirana, namamu terucap seperti doa dari bibirku." Kemudian, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menariknya mendekat dan bibir kami bertemu. Ciuman itu tidak lembut atau sopan. Ciuman itu adalah ledakan dari semua kerinduan, frustrasi, dan gairah yang terpendam. Rasanya seperti badai yang akhirnya pecah setelah musim kemarau yang panjang. Bibirnya terasa asin karena udara laut, dan sedikit manis seperti arak Bali yang pernah kami minum bersama. Tangannya melingkar di leherku, menarikku lebih dekat seolah takut aku akan menghilang. Jari jemariku tersesat di antara rambutnya yang tebal, sementara tangannya yang lain meremas kemejaku. Kami jatuh berbaring di atas pasir, dengan ombak sebagai satu-satunya saksi. Deburannya menjadi musik pengiring kami, sebuah ritme yang purba dan penuh hasrat. Malam itu, di bawah tatapan bulan purnama, kami menanggalkan semua label yang melekat pada diri kami. Tak ada lagi arsitek dan pelukis, tak ada suami orang atau wanita yang dikekang tradisi. Yang ada hanya dua manusia yang menemukan separuh jiwa mereka pada orang yang salah, di waktu yang salah. Setiap sentuhan adalah pengakuan dosa sekaligus pengampunan. Setiap desah adalah luapan kebahagiaan sekaligus kepedihan. Napas kami yang memburu menjadi satu irama dengan debur ombak, menciptakan simfoni paling terlarang dan paling indah yang pernah kudengar. Di dalam pelukannya, aku tidak lagi merasa hampa. Aku merasa utuh, hidup, dan pada saat yang bersamaan, hancur berkeping-keping. Aku kembali ke Yogyakarta seminggu kemudian. Rumah terasa sama, tetapi juga sangat berbeda. Aroma melati dari Taman Rina yang dulu menenangkan, kini terasa menyesakkan. Suara gamelan dari radio tetangga yang dulu kunikmati, kini terdengar seperti ejekan. Rina menyambutku dengan senyumnya yang tulus. Ia membuatkan wedang jahe kesukaanku, menanyakan detail proyekku di Bali. Aku menjawab sekenanya, menghindari tatapan matanya, takut ia bisa melihat jejak ombak dan aroma Kamboja yang tertinggal di jiwaku. Malam itu, saat aku berbaring di sampingnya, aku menutup mata dan yang kulihat adalah wajah Kirana di bawah sinar bulan. Yang kudengar bukanlah dengkur halus Rina, melainkan gema debur ombak di pantai tersembunyi itu. Hubunganku dengan Kirana tidak berhenti. Kami saling mengirim pesan singkat, mencuri waktu untuk panggilan video ketika keadaan aman. Setiap, "Aku merindukanmu," darinya adalah belati manis yang mengiris hatiku. Aku hidup dalam dua dunia. Di siang hari, aku adalah Aditya, suami yang setia, yang alunan hidupnya setenan gamelan. Namun di malam hari, dalam kesunyian kamarku, aku adalah milik Kirana, terombang-ambing dalam gema ombak yang tak pernah benar-benar meninggalkanku. Aku tahu, suatu saat, salah satu dari dua dunia ini akan hancur. Dan aku tidak tahu dunia mana yang lebih kutakuti untuk kehilangan. Gamelan yang memberiku kehormatan, atau ombak yang memberiku kehidupan.